Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, kemudian Bapak Ibu masyarakat, kemudian rekan-rekan sejawat sebagai dosen. Sampai berjumpa kembali dengan saya Henry Nuralam sebagai salah satu dosen pengajar di Universitas di Sumatera Selatan. Nah, pada saat ini sebagai pengampu mata kuliah manajemen risiko, saya akan membahas mengenai konsep manajemen risiko. Nah, ketika kita bicara manajemen risiko ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas sebenarnya ekonomi dan bisnis. Tapi kalau di kita universitas ada di Fakultas Agama sebagai mata kuliah ekonomi syariah. Nah, di era volatilitas atau ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas atau kalau kita di era VUCA, setiap organisasi baik profit maupun non-profit pasti berhadapan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menjadi akar dari risiko manajemen risiko. Nah, kemudian hadir manajemen risiko bukanlah untuk menghilangkan risiko tersebut secara total, tetapi bagaimana mengelola agar organisasi tetap dapat mencapai tujuan strategis mereka. Nah, ketika kita bicara manajemen risiko ini, beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan, terutama ada ketidakpastian tersebut terhadap kegiatan, kompleksitasnya, kemudian volatilitasnya dan ambiguitasnya. Nah, kita bicara di situ. Nah, ketika ada gejolak, kemudian ada ketidakpastian, ada kompleksitas, kemudian ambiguitasnya, maka organisasi berhadapan dengan problem tersebut yang akan menjadi risiko. Apakah perusahaan ini akan mengalami kerugian? Bisa saja kerugian secara kecil, kemudian menengah sampai kerugian yang sangat fatal terhadap perusahaan. Nah, pada saat itu kita harus memahami apa sih peran manajemen risiko tersebut. Peran-peran manajemen risiko itu seperti apa? Kemudian apa itu manajemen risiko? Nah, kalau kita bicara manajemen risiko, ya manajemen risiko itu ada proses sistematis terstruktur dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi dan memantau risiko. Itu sih. Bagaimana proses itu? Proses itu harus sistematis, harus terstruktur, kemudian berkelanjutan, kemudian bagaimana mengidentifikasi, mengukur, kemudian kalau kita bicara tahun 1997, Silalahi mengungkapkan bahwa bagaimana kita harus proaktif terhadap manajemen risiko tersebut, bagaimana kita harus mempekerja risiko tersebut, kemudian bagaimana kita harus meneliti dan menilai risiko tersebut sehingga dapat memantau risiko, sehingga dapat tujuan-tujuan strategis yang ditetapkan oleh perusahaan akan tercapai. Nah, selain itu, kita harus memahami bagaimana peran dari manajemen risiko tersebut. Yang pertama, kita bicara peran manajemen risiko pertama adalah proteksi nilai. Kemudian yang optimalisasi. Kemudian ada bagaimana peran sebagai kepatuhan, yang terakhir ada peran sebagai efisiensi. Nah, proteksi nilai ini adalah bagaimana peran paling mendasar dari manajemen tersebut. Gitu. Seperti apa? Adalah bagaimana melindungi aset, reputasi, dan modal organisasi dari kerugian yang signifikan. Kemudian, kalau kita bicara proteksi itu ada istilah, kalau menurut ISO 31000/2018, tujuan utama manajemen risiko itu adalah penciptaan dan perlindungan nilai dengan mengidentifikasi ancaman sejak dini. Kemudian organisasi dapat menyiapkan bantalan atau mitigasi agar dampak buruknya tidak melumpuhkan operasionalisasi. Nah, kemudian ada peran sebagai optimalisasi atau penciptaan nilai dan pengambilan keputusan. Manajemen risiko tidak lagi dipandang sebagai rem, melainkan sebagai alat kemudi di dalam mengambil risiko yang terukur. Nah, catatan pentingnya apa? Tanpa keberanian dalam mengambil risiko itu, organisasi tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, not growth kalau kita bicara. Kemudian manajemen risiko membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan strategis. Misalnya,
Bagaimana investasi baru atau ekspansi pasar dengan basis data yang kuat mengenai potensi keuntungan value atau keuntungan atau reward dibanding potensi kerugian atau risk. Hal ini sejalan dengan pandangan KOSO 2017 yang mengintegrasikan bahwa manajemen risiko langsung dengan strategi organisasi. Kemudian apa peran yang ketiga? Peran yang ketiga adalah kepatuhan atau fungsi kepatuhan atau compliance gitu. Setiap industri memiliki regulasi yang mengikat terutama sektor keuangan dan perbankan. Nah, manajemen risiko berperan bagaimana memastikan bahwa seluruh organisasi tersebut beroperasional berjalan sesuai dengan koridor hukum dan standar yang berlaku. Sehingga organisasi terhindar dari sanksi hukum maupun denda finansial. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dengan memetakan rasio risiko di setiap proses bisnis, organisasi dapat mengidentifikasi area yang rawan pemborosan dengan kegagalan proses. Ini mendorong terciptanya budaya kerja yang proaktif, bukan reaktif. Budaya kerja yang proaktif bukan reaktif. Reaktif itu dalam artian baru bertindak setelah masalah terjadi. Ini tidak baik bagi perusahaan. Perusahaan yang baik adalah bagaimana meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kemudian apa yang menjadi kajian-kajian mengenai bagaimana manajemen risiko itu? Nah, ketika kita bicara manajemen risiko ini, bagaimana memanagenya, bagaimana mengelolanya. Nah, dari 4 peranan ini, dari proteksi nilai, optimalisasi, kepatuhan, dan efisiensi, kita harus mengelolanya, memanagenya menjadi hal yang berfungsi bagus terhadap tujuan perusahaan, sehingga tujuan-tujuan strategis dapat maksimal dicapai. Nah, kemudian kalau kita bicara perana, kemudian klasifikasi tujuan, ada tujuan ekonomi, kemudian ketenangan, compliance, kewajiban hukum. Nah, kemudian tujuan ini ada, kalau di manajemen risiko ada 2 tujuan. Ya, pertama tujuan sebelum terjadinya risiko atau pre-loss risk. Kemudian dalam kita ini adalah bagaimana kita berbicara tentang preventifnya. Kemudian ada post-loss risiko. Di sini risiko yang bagaimana antisipasi ketika sudah terjadi risiko. Nah, ketika kita belum terjadi risiko atau pre-loss ini, kita harus bagaimana memperhatikan kondisi ekonomisnya. Bagaimana kita perhatikan efisiensi biaya mitigasi dengan potensi kerugian. Kemudian bagaimana menciptakan ketenangan, mengurangi kecemasan dalam manajemen, kemudian memenuhi kewajiban hukum. Ini perlu diperhatikan sebagai seorang manajemen atau manajer di risiko. Nah, tujuan-tujuan ini sangat berkaitan ketika kita bicara tujuan internal atau pre-loss objektif. Nah, di sini terdapat tujuan sebelum, bagaimana kita secara ekonomis, efisiensi biaya, kemudian mengurangi kecemasan, reduction anxiety, kemudian memenuhi kewajiban hukum dan regulasi atau compliance. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan setelah terjadinya kerugian atau post-loss objektif yang tadi kita bahas, yang ini akan kita bahas, bahwa tujuan ini berfokus bagaimana organisasi merespon dan bertahan dan bangkit kembali setelah dihantam suatu peristiwa yang merugikan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus kelangsungan hidup organisasi. Kita harus survival lagi, harus survive. Adalah bagaimana tujuan paling krusial ketika risiko besar terjadi. Manajemen risiko adalah memastikan organisasi ini tidak bangkrut dan tetap dapat berdiri. Kemudian keberlanjutan operasional continuous of operation. Bagi beberapa industri, kemampuan untuk terus beroperasi segera setelah bencana terjadi sangatlah vital. Manajemen risiko memastikan adanya business continuous atau business continuity plan (BCP) yang matang.
tidak langsung stagnan, tapi keberlanjutan operasional suatu organisasi atau perusahaan itu harus tetap berlanjut, gitu. Harus continue. Kemudian menjaga kestabilan pendapatan. Nah, perlu fluktuatif pendapatan yang drastis dapat menghancurkan kepercayaan investor. Kemudian manajemen risiko bertujuan untuk bagaimana mempertahankan stabilitas laba agar nilai saham dan citra perusahaan di mata publik tetap terjaga. Yang terakhir, bagaimana tujuan ini dari segi post loss objektif bagaimana pertumbuhan yang berkelanjutan atau continuous growth. Kerugian yang signifikan pasti terjadi ketika kita terhadap risiko tersebut, tetapi dapat menghentikan rencana ekspansi atau riset produk baru. Nah, manajemen risiko memastikan bahwa jalur pertumbuhan organisasi tidak terganggu secara permanen oleh suatu peristiwa buruk. Nah, ada pilihan berarti, walaupun ada peristiwa buruk, operasi pertumbuhan tetap berlanjut. Itu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita bicara keberlanjutan atau tujuan, berarti ekspansi, survive, kemudian stabilitas pendapatan itu perlu ditanamkan atau dijaga dari suatu perusahaan. Nah, analoginya bagaimana? Analogi dan manajemen risiko itu seperti ini. Bagaimana strategi perusahaan diibaratkan sebagai pedal gas. Semakin kita injak pedal gasnya, semakin kencang lari kendaraan. Tapi tinggal bagaimana kita mengatur polanya. Kalau kita ingin cepat, ingin kencang, kita injak gas itu semakin dalam. Tapi kalau tidak, kita angkat, kita injak sedikit aja. Karena itu bagian bagaimana proses. Kalau kita menggerakkan bisnis menuju target itu, apa yang harus kita jalankan? Apakah secara pelan, continue, atau langsung cepat? Tapi yang paling ideal bagaimana secara kontinu, stabil, dan untuk mencapai target yang bisa mencapai tujuan yang sudah sesuai dengan target strategisnya. Kemudian manajemen risiko itu adalah sistem remnya atau dan navigasi. Jadi manajemen risiko itu bagaimana sebagai rem itu bagaimana kita mengontrol berhenti atau tidaknya. Tetapi rem bukan untuk menghentikan mobil saja, melainkan memberikan rasa aman untuk melaju cepat di tikungan tajam secara terukur. Rem-rem ini bukan truk langsung mendadak gitu berhenti, tapi bagaimana secara terukur kita mengelola, kita mengontrol untuk menavigasi suatu problem atau manajemen di suatu tempat yang ada. Nah, kemudian apa dampak bagi stakeholder manajemen risiko ini? Dampaknya pertama bagi pemangku kepentingan. Stakeholder adalah pemangku kepentingan. Yang pertama investor dan pemegang saham. Mereka sebagai investor pemegang saham, mereka akan melihat bagaimana potensi risiko di perusahaan tersebut. Adakah kepastian keamanan modal dan pengembalian yang stabil? Kalau tidak ada kepastian, maka investor dan pemegang saham akan mengambil investasinya atau tidak mau menginvestasikan modalnya ke perusahaan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa potensi perusahaan ini sangat bagus, stabilitas keuangannya sangat menjamin, keamanan dalam perusahaan sangat bagus, maka mereka akan otomatis menanamkan saham, menanamkan investasinya ke perusahaan tersebut. Kemudian dari stakeholder, kreditur dan perbankan juga melihat bagaimana kelayakan kredit, credit worthiness suatu suku bunga kompetitif. Mereka akan melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu dari segi keuangan, karena akan melihat bagaimana rasio mereka, rasio asetnya, rasio investasinya, agar para kreditur mau meminjamkan uang kepada perusahaan tersebut dalam rangka untuk membangun operasional untuk mencapai tujuan strategis perusahaan tersebut. Dan kan bagi internal karyawan juga melihat lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerjanya aman dan kepastian karir, bebas dari risiko bangkrut, maka mereka akan bekerja secara aman. Mereka akan meyakin dan memasrahkan memasrahkan kehidupan mereka di perusahaan tersebut. Dan biasanya mereka bekerja dengan loyalitas yang tinggi, apalagi diberikan dengan rewards, dengan kompensasi yang bagus. Dengan bagi pemerintah,
Reputasi bersih karena patuh pada hukum, misalnya perusahaan membayar pajak, AMDAL, dan K3, itu menjadi nilai yang bagus bagi pemerintah. Bahwa mereka menjamin perusahaan ini adalah perusahaan yang bersih dari segi operasional dan sistem kerjanya. Nah, selain itu, bagaimana sih proses-proses risiko itu? Apa sih tahap-tahap atau kronologi risiko? Nah, kalau saya berbicara kronologi risiko itu ada 3 kronologi. Yang pertama hazard. Hazard itu apa? Hazard itu adalah kondisi pemicu yang meningkatkan peluang terjadinya peril. Nah, seperti contohnya apa? Misalnya kabel terkelupas, lantai licin, kemudian pembuangan pontong rokok di tempat sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara hazard ini, hazard ada beberapa. Ada physical hazard. Nah, physical hazard ini kondisi atau lingkungan yang meningkat peluang terjadinya kerugian seperti itu. Saya contoh kabel yang terkelupas dan lain-lain. Kemudian ada moral hazard. Nah, moral hazard ini adalah tindakan ketidakjujuran atau cacat karakter individu yang sengaja dilakukan untuk menciptakan atau memperbesar kerugian demi keuntungan pribadi. Ini banyak contohnya seperti sengaja membakar toko sendiri, mencairkan klaim asuransi. Kemudian ada moral hazard. Nah, moral hazard sikap ceroboh atau lalai. Nah, kalau moral ceroboh atau tidak peduli dari seseorang karena mengetahui bahwa kerugian tersebut sudah dilindungi. Karena ini berkaitan ini sudah diasuransi, akhirnya tidak menjaga. Kemudian ada yang keempat ada legal hazard. Legal hazard ini karakter legal reguler dapat meningkatkan frekuensi atau keparahan kerugian. Contohnya adalah undang-undang. Nah, kemudian ada peril. Peril ini adalah bagaimana peristiwa atau penyebab langsung dari suatu kerugian. Kita bicara peril. Kalau dalam artian kita di tingkat pertengahan kalau kita bicara peril ini. Ketika kita bicara peril ini, penyebab langsung kerugian atau peristiwa yang terjadi, misalnya ada contohnya kebakaran, gempa, pencurian. Nah, ini penyebab peristiwanya, bencananya yang terjadi, banjir bandang, kemudian pencurian. Nah, peril-peril ini terjadi dari ketika kita tidak memperhatikan bagaimana kondisi hazard atau bahaya. Ini kan saling berkaitan. Sebelum terjadi peril ada hazard dulu atau bahaya dulu. Bahaya secara physical hazard, kemudian moral hazard, kemudian morale hazard, kemudian legal hazard. Ini perlu diperhatikan dari segi bahaya yang mana akan terjadi. Kalau kita melihat dari SDM, apakah dari moral hazard, kemudian dari moral hazard. Nah, kemudian ada juga dari fisik hazard gitu. Nah, itu bisa kita lihat. Kemudian dampak dari peril ini adalah losses atau kerugian yang ditimbulkan oleh peril gitu. Ditimbulkan oleh peril dan tidak memperhatikan hazard. Penurunan nilai ekonomi akibat terjadinya peril. Ini menjadi kronologi ketika akan terjadi peristiwa atau risiko. Ini perlu diperhatikan 3 hal ini, dari hazardnya, bahaya, kemudian dari peril, dari bencana, dan akhirnya dari kerugian yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika terjadinya bencana. Nah, kemudian pemirsa, terus mahasiswa dan Bapak Ibu yang memahami mata kuliah manajemen risiko. Manajemen risiko juga diklasifikasikan menjadi beberapa berdasarkan sifatnya. Berarti ada risiko murni, kemudian ada risiko spekulatif. Kemudian berdasarkan sumber risiko SDM, kemudian risiko internal, di sini ada SDM, kegagalan sistem IT, kerusakan mesin kontrol atau controllable. Kemudian ada dari segi eksternal, inflasi, bencana alam, perubahan. Nah, risiko murni ini akan terjadi ketika misalnya ada terjadi contohnya kebakaran. Kalau spekulatif ada potensi untung dan rugi, misalnya kita bicara kita mengambil misalnya investasi yang berkaitan dengan spekulatif.
Kemudian ketika kita bicara ini risiko-risiko, ada 4 pilar inti risiko dalam korporasi tersebut. Yang pertama adalah risiko strategis, risiko operasional, kemudian risiko keuangan dan risiko hukum. Ketika kita bicara risiko strategis, ini adalah risiko yang berkaitan dengan jangka panjang. Jangka panjang ketika kita bicara risiko strategis. Nah, jangka panjang ini yang perlu kita perhatikan, karena risiko strategisnya adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan jangka panjang atau kegagalan beradaptasi dengan perubahan industri. Contohnya apa? Nah, mohon maaf, contohnya adalah misalnya produk Nokia yang terlambat mengadopsi sistem operasi Android sehingga kehilangan pangsa pasar yang ponsel dunia. Padahal sebelumnya Nokia adalah salah satu perusahaan handphone yang sangat dominan atau memiliki market share yang sangat luas di dunia. Kemudian risiko operasionalnya apa? Risiko kerugian akibat kegagalan proses internal manusia, sistem teknis atau kejadian eksternal yang mengganggu aktivitas harian. Contohnya apa? Sistem m-banking sebuah bank nasional mengalami gangguan teknis atau down selama 24 jam. Ini disebut dengan risiko operasional. Nah, kemudian ada risiko keuangan. Risiko yang berdampak langsung pada posisi likuiditas, struktur modal, dan kinerja keuangan perusahaan di pasar. Kerugian apa yang didapatkan? Kerugian akibat melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar pada perusahaan impor. Ini yang terjadi. Kemungkinan untuk masa-masa sekarang, di periode sekarang, atau bulan-bulan sekarang, kita sudah akan mengalami ini perusahaan-perusahaannya impor ini mulai mengalami dampak dari kenaikan dolar. Kemudian ada risiko hukum dan kepatuhan. Risiko tuntutan hukum, denda atau sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap hukum negara atau standar. Nah, misalnya apa? Sebuah startup didenda miliaran rupiah karena terbukti membocorkan rahasia. Nah, rahasia-rahasia ini yang perlu dijaga karena itu adalah berkaitan dengan undang-undang kerahasiaan. Nah, kalau kita perhatikan di sistem manajemen risiko itu adanya bagaimana mekanisme regulasi yang harus kita jalankan sehingga tujuan-tujuan strategi perusahaan itu akan tercapai di perusahaan tersebut, dan akhirnya oriented profit di perusahaan akan berdampak terhadap berlangsungnya perusahaan tersebut dari segi operasional untuk karyawan juga baik internal maupun eksternal. Baik, kemudian yang terakhir adalah mungkin itu yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana 4 pilar risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau kira-kira ada hal yang akan kita sampaikan, silakan nanti berikan komen di setiap kegiatan YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.